Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan materi yaitu berubah untuk menjadi kaya. Ya. Untuk menjadi kaya Bapak Ibu perlu berubah. Tidak mungkin dengan kondisi yang sekarang, kondisi pola pikir sekarang, tiba-tiba menjadi kaya. Apa peran yang Bapak Ibu inginkan di dunia ini? Menjadi kuda penarik kereta atau menjadi penumpang kereta? Kalau menjadi kuda penarik kereta, maka Bapak Ibu tidak perlu berubah karena Bapak Ibu sekarang sudah ada di sana. Gitu ya. Bekerja keras, mencari uang, kemudian kalau untuk nafkah, kalau ada kelebihan uang diberikan beban, dimasukkan ke kereta Bapak Ibu, terus seperti itu, dan Bapak Ibu terus-menerus membawa beban itu kemana-mana. Rumah, mobil, dan sebagainya. Jadi tidak perlu berubah, karena Bapak Ibu sekarang sudah ada di sana. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menjadi penumpang kereta, yaitu menikmati hasil-hasil aset yang Bapak Ibu bangun sebelumnya, maka Bapak Ibu perlu berubah. Karena mungkin Bapak Ibu sekarang belum berhasil membangun aset atau belum kepikiran membangun aset, baru rencana-rencana saja. Semua perubahan itu berawal dari pikiran Bapak Ibu ya. Pikiran Anda akan memunculkan tindakan diulang-ulang jadi kebiasaan terus-menerus jadi karakter itu yang menjadi nasib Anda. Jadi nasib Anda sekarang ini bukanlah takdir Anda, gitu ya. Anda mau banyak utangnya atau masih hidup di bawah jembatan atau apapun itu bukan takdir Anda. Itu hanya karena akibat dari cara berpikir Anda 5-10 tahun belakangan ini. Nah, cara berpikir Anda sekarang itu akan menentukan bagaimana nasib Bapak Ibu 5-10 tahun yang akan datang. Kalau tidak berubah pikirannya, ya tidak berubah nasibnya. Ya, paling yang punya toko nambah tokonya atau nambah gerai apanya, tapi tetap aja punya kehidupan yang seperti sekarang ini. Mungkin banyak utang dan sebagainya. Nah, jadi pikiran harus dirubah dulu, maka nasib kita akan berubah. Ya, itu hukum di dunia. Nah, dari sekian banyak pola pikir yang perlu dirubah itu ada plafon rezeki namanya. Ya. Plafon rezeki adalah batas atas rezeki seseorang atau takaran rezeki seseorang yang merupakan rata-rata rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Jadi inilah yang dulu dianggap sebagai rahasia ilahi, sekarang sudah diketemukan Bapak Ibu bahwa rezeki Bapak Ibu ditentukan oleh 6 orang yang paling mempengaruhi Bapak Ibu. Ya. Dan penghasilan Bapak Ibu akan selalu berada di bawah plafon rezeki, walaupun Bapak Ibu berusaha sekuat tenaga menaikkan, bisa naik sedikit sementara ya, atau naik banyak, tapi sementara akan diturunkan lagi dengan cepat. Gitu ya. Untuk meningkatkan penghasilan secara permanen, plafon rezekinya yang harus dinaikkan, bukan kerjanya yang harus dinaikkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikelilingi oleh orang-orang berpenghasilan 1 juta, 3 juta, 3,5 dan sebagainya, meskipun Bapak Ibu tidak tahu persis secara sadar berapa penghasilan mereka, tapi secara bawah sadar Bapak Ibu akan tahu. Maka orang yang dikelilingi ini, ya, jadinya akan seperti ini. Penghasilan atau plafon rezekinya sekitar 3 juta sebulan. Maka bekerja sekeras apapun dia akan sekian-sekian aja. Pernah naik sedikit, sebentar, diturunkan lagi. Plafon rezekinya yang harus dinaikkan. Misalnya di Building the Dream kita naikkan menjadi 100 juta penghasilan pasif sebulan dengan mendengarkan audio terapi bawah sadar itu. Maka secara perlahan rezekinya akan menyusul, gitu ya. Dengan cara ketemu dengan orang yang tepat di saat yang tepat untuk akhirnya mengajak kita untuk menjalankan bisnis, berinvestasi atau apapun yang menyebabkan Bapak Ibu akan punya penghasilan 100 juta sebulan. Bukan kok tiba-tiba saja jadi kaya, tidak ada ceritanya. Bapak Ibu harus bertindak, action, harus bekerja dulu. Nah, profil orang kaya seperti ini Bapak Ibu ya, plafon rezekinya tinggi, dia pemimpi, kemudian berpikir hasil bukan proses. Yang penting adalah hasilnya. Bisnis apapun dia lakukan. Orang miskin berpikir proses, milih-milih bisnis, ini tidak mau, itu tidak mau. Kemudian kecerdasan finansialnya tinggi. Sedangkan kemampuan teknisnya itu hanya membangun jaringan dan membangun sistem. Mereka tidak terlalu peduli dengan kemampuan manajerial dan sebagainya. Itu orang lain. Mereka tinggal ngambil karyawan yang cocok untuk itu. Jadi hidup adalah peniruan Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka Bapak Ibu cukup memiliki pola pikir orang kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Tentu yang akan diberikan di grup Building the Dream, lanjutan, CAA, dan seterusnya. Berlatihlah menjadi orang kaya. Ya.
Nah, tujuan BTD adalah membuat anggotanya memiliki penghasilan pasif 100 juta per bulan, kaya sejati. Dan itu dilakukan secara gratis, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tidak perlu membayar ini itu. Kalau nanti ada orang yang mengatakan masuk ke BTD, bayar sekian-sekian, itu bohong, Bapak Ibu. Ya. Dia ingin mengambil untung dari Bapak Ibu. Semua diberikan gratis. Jadi cara merubah dulu dan sekarang itu, kalau cara lama Bapak Ibu punya cita-cita merantau, kemudian magang ke orang kaya atau dijadikan mantu, kemudian jadi kaya. Kalau cara baru ini dengan ilmu Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu mendengarkan audio terapi bawah sadar, penghasilan pasif 100 juta, dan kehidupan dengan penghasilan 100 juta, itu 2 audio, masing-masing didengarkan 21 kali. Kemudian berkumpul dengan orang sukses, mengikuti seminar-seminar inspirasi yang saya tunjuk, dan CD-CD yang saya pilihkan. Saya tidak menjual seminar Bapak Ibu, ya, saya sendiri ikut seminar itu, bukan panitia, bukan pembicara gitu ya. Saya ikut ya, selama 14 tahun terakhir saya ikut. Saya bayarnya sama dengan Bapak Ibu, 600.000 per 2 jam, 2 hari seminar gitu ya. Seminarnya diadakan 3 kali setahun gitu ya. Saya ngajak berapapun ke seminar itu, saya tidak mendapatkan manfaat keuangan apa-apa. Tidak dapat diskon, tidak dapat apa dari panitia gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti, mendengarkan audio terapi bawah sadar, berkumpul dengan orang sukses, dan memiliki pola pikir penghasilan pasif 100 juta sebulan, maka ya otomatis Bapak Ibu akan dibawa ke sana, dan akhirnya menjadi kaya. Itu sudah otomatis, ya. Tidak bisa di-stop. Jadi 3 tahap perubahannya seperti ini, yang semuanya dilakukan secara gratis. Bapak Ibu masuk ke Building the Dream, ya, sebuah grup WA. Sekarang ada ratusan grup Building the Dream, ya. Di situ mendengarkan 21 kali audio terapi bawah sadar, kemudian ada materi-materi pengetahuan di grup, baca aja, lihat aja, dengarkan saja ya, dalam bentuk e-book, dalam bentuk video, dalam bentuk audio. Setelah selesai, Bapak Ibu akan dipindah ke program lanjutan. Di situ mendapatkan CD-CD inspirasi ya. Di Building the Dream tidak mendapat CD inspirasi, hanya 1-2 saja. Dan ikut 3 kali seminar inspirasi selama setahun gitu ya. Dan setelah itu ya mekanisme sukses otomatis Bapak Ibu sudah jalan dan akan membawa mencarikan bisnis, investasi ataupun apa yang memberikan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Ya. Entah dengan cara sendiri atau melalui CAA. Itu sih suka-suka aja. Yang penting adalah baru. Ya, bisnis baru, bukan bisnis yang sekarang Bapak Ibu kerjakan. Karena itu sudah pasti tidak akan membawa Bapak Ibu ke penghasilan pasif 100 juta sebulan. Kenapa? Karena bisnis itu Bapak Ibu temukan pada saat pola pikir Bapak Ibu adalah pola pikir bekerja keras mencari uang. Sehingga bisnis-bisnis yang menarik hati Bapak Ibu adalah bisnis-bisnis yang sifatnya bekerja keras mendapatkan uang. Bukan bekerja keras membangun aset. Itu syarat untuk bisa mendapatkan penghasilan pasif 100 juta sebulan adalah Bapak Ibu bekerja keras membangun aset, bukan mencari uang. Nah, hal-hal yang dipelajari nanti di grup CAA, seandainya Bapak Ibu masuk ke grup CAA, Dream Building, Time Management, Goal Setting, People Skill, Leadership Skill, Attitude of Success, meningkatkan percaya diri, cara mengatasi kegagalan. Dan ini pun bisa diperoleh di Leadership Seminar. Aturan di grup Building the Dream seperti ini Bapak Ibu ya. Anggota BTD yang baru masuk segera menemukan admin pendampingnya, yaitu anggota CAA yang masukkan ke grup. Jadi yang grup Building the Dream ini menjadi alat anggota CAA untuk belajar kepemimpinan. Ya, belajar people skill dan sebagainya. Admin pendamping itu komentor yang mengirimkan materi-materi yang bersumber dari saya ke grup dan menerima pertanyaan dari anggota grup untuk diteruskan ke saya, kemudian mengkopas lagi jawaban saya ke anggota grup. Karena apa? Karena saya tidak bisa lagi masuk ke anggota BTD secara umum, ya. Begitu banyak anggota BTD, sudah tidak nututi bagi saya. Nah, ini grup pendidikan Bapak Ibu. Anggota grup dan komentor hendaknya menahan diri untuk tidak mengisi materi-materi sendiri ya. Seperti motivasi, agama, politik, atau apapun ke grup ini. Apalagi iklan atau hoax, itu nanti langsung dikeluarkan kalau sudah seperti itu. Ya. Ini untuk menjaga kemurnian materi sesuai tujuan dibentuknya grup. Ya. Yaitu mendapatkan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Dan di dalam grup sangat diharapkan untuk terjadinya diskusi-diskusi.
Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur saja bisa berubah, saya yakin Anda juga pasti bisa berubah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.